على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat dan masyarakat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di sebuah majlis yang insyaallah memberikan berkah yang tidak terhingga, dan insyaallah kita juga mengkaji sebuah perjalanan sejarah sepanjang kehidupan manusia terkait dengan sejarah para nabi dan rasul. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat insyaallah. Jamaah sekalian, kita pada malam ini membahas fase terakhir perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul di usia beliau 50 tahun. Kemudian sampai terjadi tufan atau banjir besar mencapai 950 tahun. Jadi sejak dari Nabi dan Rasul, Nabi Nuh terus berjuang berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Kemudian setelah itu terjadi banjir besar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan generasi baru dengan cara Allah. Jadi semua orang kafir dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh sempat berdakwah selama 300 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya sudah dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam usul diksi, baik itu mengingatkan mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala sudah, dan mengungkapkan kepada mereka begitu besar kasih Allah, sebagaimana difirmankan bahwa mustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mengatakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi luasnya rahmat Allah harus menjadi bagian dari dakwah. Jangan sampai kita berdakwah seolah-olah rahmat Allah ini sempit, seolah-olah rahmat Allah ini tidak luas. Maka seorang dai harus menyampaikan kepada objek dakwahnya bahwa rahmat Allah itu luas, baik kepada orang kafir sekalipun maupun orang yang bermaksiat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Pengampun. Kemudian disebutkan juga dengan istighfar itu, manfaat dan faedah istighfar dalam ungkapan Nabi Nuh alaihissalam disebutkan yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar itu Allah akan mencurahkan air dari langit yang menjadi air rahmat, air nikmat. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar itu akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala keturunan dengan harta yang banyak dan keturunan yang banyak, di amwal wa banin. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Maka dengan istighfar itu pula diberikan Allah Subhanahu wa taala kebun, taman, sungai-sungai dan sebagainya. Jadi anugerah ketika kita memperbanyak istighfar dari Allah Subhanahu wa taala, terungkap dari Allah ini. Ini namanya targhib. Targhib itu artinya mengajak orang lain untuk semakin dekat kepada Allah. Maka dengan dekat kepada Allah
diberikan berbagai anugerah. Dari awal dengan istighfar. Jadi kalau kita dirahmati Allah dengan berbagai macam cara. Malam kita lillahi wa ta'ala. Bahkan khalaqakum atwar. Tadi juga mengatakan bahwa Allah menciptakan kalian dengan fasih. Dulu pada zaman dulu kita gambarkan atau tidak dimulai seperti apa. Tetapi di zaman Nabi itu sendiri sudah disampaikan bahwa penciptaan manusia di dalam kandungan itu ada fasih. Dari mulai dari air mani dan sebagainya masih ya, sampai akhirnya lahir maka dalam makhluk Allah. Kita nggak tahu bagaimana perkembangan pengetahuan kita itu, tapi itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa di fase setelah hijrah ke Madinah itu ada kisah tentang Heraklius. Ketika itu dia bermimpi, kemudian mimpinya itu menunjukkan tentang kakaknya seorang Nabi lain, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mimpinya itu akan ada yang menaklukkan kerajaan Romawi. Maka di dalam petunjuk mimpi itu disebutkan yang menaklukkan Romawi itu orang yang berfikir. Ternyata orang yang berfikir ketika itu orang Yahudi, itu orang yang berfikir. Kemudian ditangkap-tangkap di orang Yahudi oleh Heraklius ketika itu. Ternyata ada kasus ketika di pasar atau di mana tiba-tiba ada orang Arab dari Mekah, kemudian ditelanjangi, dia berkasus ditelanjangi, kemudian dia bukan kita, itu bukan Yahudi kok kita. Ketika ditelusuri ternyata orang Mekah. Ini jadi pertanyaan. Dan Heraklius itu tahu betul bahwa dalam kitab ini disebutkan bahwa ada yang terakhir. Karena berjumpa dengan Abu Sufyan, nah di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW adalah apakah yang ikut kepadanya itu orang-orang kecil atau orang besar? Para rakyat jelata atau orang besar? Kata Abu Sufyan, rakyat biasa, orang-orang kecil yang ikut Muhammad. Di sini menunjukkan bahwa di antara sunnah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul yang banyak beriman kepada para nabi dan rasul adalah orang-orang kecil, orang-orang yang pengaruhnya tidak begitu besar di masyarakatnya. Kemudian yang menjadi penantang dakwah para nabi dan rasul itu adalah orang besar. Maka Allah disebut dengan al-malah. Intinya bagi dirahmati Allah bahwa Nabi Muhammad SAW ini sudah banyak dalam mendakwah kepada kaumnya dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai usul dan sebagainya, diksi yang disampaikan, dan semuanya itu diukir Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam dakwah itu harus masuk dari segala ini. Ini tidak bisa, dengan cara begini tidak bisa, dengan cara yang lain. Tidak boleh menonton. Usaha itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa jawaban kaumnya? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa akhrajta jidalana. Wahai Nuh, engkau sudah banyak berdebat dengan kami, berdebat dengan kami. Fa akhrajta jidalana, banyak kali, dan itu banyak yang beriman. Kalau memang engkau menjanjikan pada hari azab, faktina bima ta'iduna in kunta as-sadiqin. Nah, jadi kaumnya itu sampai menantang Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kau betul, datangkan saja betul kepada kami. Jadi orang berkuasa, orang punya harta itu banyak yang merasa bahwa tangan Allah tidak sampai kepada mereka. Faktina bima ta'iduna in kunta as-sadiqin. Kalau kau merasa orang yang beriman, kalau kau merasa benar. Kemudian Nabi mengatakan qala inna ma ya'tikum bihillah. Dia mengatakan azab itu Allah. Jadi menunjukkan bahwa seorang nabi itu tidak bisa mendatangkan azab. Walaupun dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW ditawarkan kepada beliau untuk
didatangkan azab kepada penduduk Taif dan penduduk Mekah. Ya. Ketika ditawarkan pada ingatan Allah oleh Muhammad SAW, alhamdulillah kita punya Nabi Rahmat, Nabi yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Sempat ada dua alam itu, apakah kacau tidak? Musnah langsung semua. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku masih menginginkan akan lahir dari keturunan mereka. Kalau mereka tidak beriman, tidak apa. Yang penting lahir dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan azab itu urusan Allah. Insyaallah apabila Allah berkehendak, wa ma antum bimu'jizin, tidak bisa maksa. Wala yanfa'u muslimin aradu an nasalakum in kana Allah yuridu an yughwirakum. Jadi tidak ada manfaatnya nasihat itu, tidak ada apa-apa, terserah kalian. Jadi kalau kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah upaya Nabi Muhammad SAW selama ratusan tahun. Dari mulai usia 50 tahun sampai 190 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW berdakwah tentang kaumnya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, bahkan Nabi Muhammad SAW karena melihat kaumnya semakin membandel dan mengatakan, "Inna kabura alaikum maqam wa tadbir." Kalau kalian merasa terusik dengan dakwah ini, sudah sampai sempat datang aku supaya turunkan azab. Wa tadbir di ayat Allah, dan aku ingatkan kalian yang kata-kata bersama Allah, fa'alallahi barakatuh, maka aku tawakal kepada Allah. Jadi seorang dai itu sudah menyampaikan dakwah itu dengan luar biasa, dengan usaha yang maksimal, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, fa'aymi'u amrakum, kumpulkan kepada kalian, wa syuraka'akum, walisi-walisi kalian, siapa sekutu-sekutu kalian, Tumalan la yakun alaikum muhimma, jangan ragu. Tumaku ilaihi wa yakunun. Kalau nama kalian bisa menghabisi kondisinya. Jadi kalau dakwah ini, kalau kalian harus membuat mati, maka kalau kalian bisa. Kata Nabi, tapi itu. Fa in tawallaitum fama as'alukum min ajrin ajra ila Allah. Tidak urusan. Kalau saatnya kalian beriman, ataupun kalian tidak beriman, awalnya itu tidak beriman kepada apa yang berdakwahkan, tidak ada urusan. Ganjaran itu kepada kalian. Aku hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawab Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bi rahmatillah wa uhiya ila nuhin." Dan kemudian diwahyukan kepada Nabi Nuh, "Atamu la yu'mina min qaumika," bahwa tidak akan ada seorang pun yang beriman di kalangan kaum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggal sama Allah. Setelah ini tidak ada yang beriman. Yang beriman tidak akan apa? Illa man qatan, kecuali beriman. Yang selama ini beriman, itu saja yang tetap beriman. Yang baru tidak akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada terbelah simakan yang agung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wasna'il fulka bi'a'yunina. Jadi kalau kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada Nabi Nuh tidak akan ada yang beriman setelah ini. Setelah ini tidak ada tambahan orang yang beriman, kecuali sudah beriman. Itu saja yang sama. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh AS sudah kehilangan harapan. Karena yang menyampaikan tidak akan ada satu pun lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa Allah sudah menetapkan tidak akan apa, tidak akan ada karena orang beriman hanya segitu saja. Dalam riwayat disebutkan ada yang tak sampai 10, paling banyak riwayat mengatakan hanya 80 orang. Dan bayangkan Bapak Ibu berdakwah hampir 1000 tahun yang beriman barulah 80 orang. Subhanallah. Diusir, dicaci, dimaki, dihina. Apa yang dirahmati Allah? Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW informasi oleh Allah tidak akan ada yang beriman,
sempurna dan sebagainya, sehingga Nabi Muhammad SAW khawatir kalau memang tidak ada lagi yang beriman, ya. Untuk apa lagi orang tuanya? Nah, itulah yang kita. Untuk apa lagi orang tuanya? Hanya membuat orang-orang semakin banyak yang tersesat. Udah yang beriman sedikit, ditambah lagi mereka yang tidak beriman, orang kafir yang banyak, punya kekuasaan dan menggunakan kekuasaannya untuk merokok dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Nuh berdoa. Ya, dalam Quran disebutkan, waqala Nuh, dan Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadar ala al-ardi minal kafirin dayyaran. Jangan sisakan di muka bumi ini satu orang pun orang kafir. Innaka in tadarhum, kalau seandainya engkau menjadikan mereka hidup, yudhillul ibadah, mereka akan membuat hamba-Mu semakin banyak yang tersesat. Wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan illa fajirun kafar. Mereka keturunan yang jahat dan kufur. Bukan hanya sekedar kufur, bukan hanya sekedar tidak beriman, tetapi mereka jahat kepada Nabi. Berulang disebutkan Rabbil Firdi wal walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tazidu zalimin illa tabara. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa Nabi Muhammad SAW, doa yang sangat fenomenal. Saya bertanya sama Bapak Ibu, dia ijabah atau ijabah? Ijabah. Rabbilah kata al-amin al-kafirin dayyaran. Jangan sisakan satu orang kafir. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah. Mudah sekali. Dan apa esensi daripada kisah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini kalau ingin dirahmati Allah? Makanya saya kalau cerita tentang kisah Isra dan Mi'raj dari Muhammad SAW itu kan berjumpa dengan para nabi dan rasul. Dan ketika naik bulan pertama berjumpa dengan para nabi dan rasul, ya, tapi di antara para nabi dan rasul yang berjumpa dengan Muhammad SAW itu ada di antaranya Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi itu ada 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa dengan Nabi Nuh. Ya. Apalagi kira-kira hikmah sama Nabi Ibrahim berubah, sama Nabi Isa berubah, sama Nabi Musa juga berubah. Ya. Tapi sama Nabi Nuh ada disebutkan dalam hadis-hadis masalah berubah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang berpendapat bahwa karena Nabi Nuh itu berdoa supaya kaumnya semua dimusnahkan. Allah tidak ingin Nabi Muhammad SAW dalam hal ini berubah kepada Nabi Nuh. Ya. Ini diantara hikmahnya. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyebutkan dalam disebutkan Allah SWT Al-Quran, "Faman ittaba'ani fa innahu minni." Barang siapa yang ikut denganku maka dia golonganku dalam itu. Wa man asani, barang siapa yang mengingkariku atau menentangku dalam Ibrahim, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Ibrahim enggak pakai gaya Nabi Nuh. Ya. Beliau sabar kepada kaumnya dan mengatakan, yang ikut maka dia golonganku, yang tidak ikut Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jumpa dari Muhammad SAW tadi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau berdua tentang sabar terhadap kaum, walaupun sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kalau kita lihat banyak juga. Ya. Kita juga orang-orang Islam itu banyak mendoakan orang kafir dan enggak gitu. Ya, seolah-olah kita berdakwah lebih hebat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Azza-wa-jalla dari Nabi, tapi doanya kayak gitu. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim itu kalau ingin dirahmati Allah, ya, beliau berdasar ketika juga sama, tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebutkan orang Nabi Ibrahim itu ummah. Nabi Ibrahim itu disebut ummah. Lalu apa? Ya, menunjukkan bahwa
Nabi diberikan tantangan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai-sampai tidak ada beriman kepada Nabi Ibrahim sendiri. Sampai akhirnya beriman hanya 5 orang saja, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, Nabi Ismail, kemudian itu. Yang lain itu. Sampai sebegitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, barang siapa yang ikut denganku dia berdoa. Nasrani, barang siapa yang ingkar kepada menentangku, tidak ikut denganku, kata Nabi Ibrahim, innaka antal ghafurur rahim. Nah begitulah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam Bapak Ibu, ada jawab kepada orang tersebut karena takut dari nasi terhidupnya wa ummi ila aini min dunillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, engkau yang menuduh kaummu, umatmu untuk menyembah dirimu dan ibu selain Allah. Apa kata Isa? Ibu tubuh bapak alimah. Kalau apa ada waktu itu kau maha tahu. Ta'alam ma'afinasi wa la'alam ma'afinasi. Tak tahu. Engkau tahu apa yang ada pada aku, apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan. Kau maha tahu. Wa la'alam ma'afinasi. Karena tak tahu tentang apa yang kau lakukan pada aku. Jadi sampai Nabi Isa alaihissalam mengatakan itu adibhum farinahum billah. Masya Allah. Kalau engkau ingin mengajar mereka oleh Allah, mereka Tuhan kami. Kalau ingin mengajar mereka Tuhan kami oleh Allah. Wa inna berlahum innaka antal ghafurur rahim. Kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha pengampun. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah daripada kisah itu bahwa memang sah bagi seorang nabi untuk berdoa apa saja tentang umatnya, tentang kaumnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kerja di antara para nabi dan rasul itu. Di dalam Al-Quran disebutkan dia Rasul Allah Ta'ala Allah. Jadi di antara para nabi dan rasul ada yang diberikan kerjaan, ada yang dibawakan di antara para nabi dan rasul yang lain. Yang menunjukkan pada diri nabi dan rasul saja ada pertimbangan Allah baik bagi kita, apalagi kita yang bukan nabi dan rasul. Maka kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam? Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Jadi Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat kapal yang besar. Kapal sebuah kapal bi a'yunina dengan arahan Nabi. Dengan wahyu. Dalam juga disebutkan Nabi Nuh alaihissalam berkapal selama 100 tahun. Apakah hanya membuat kapal? Maka dalam juga disebutkan sampai 100 tahun itu maksudnya dari mulai menanam pohon kayunya, pohon kayunya sampai akhir kayu itu besar, kemudian digunakan untuk bikin kapal. Kemudian walau Tuhan ini tidak orang innahu mu'minun, sudah menjadi janji Allah atas doa Nabi Nuh alaihissalam bahwa mereka akan tenggelam semua. Jadi kalau dirahmati Allah, kita ini hidup ini itu pasti diberikan Allah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Kita pasti diberikan Allah dan ayat Allah. Tidak terkecuali kita. Bukan berarti yang diberikan tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya umat para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah la yastahyi ayat lima matalan ma ta'udatan ma ta'uha. Bahkan seekor nyamuk pun itu jadikan tanda-tanda sebelum kebesaran Allah. Ada nyamuk, kadang-kadang kita nggak mikir juga nyamuk itu seperti apa kebesaran Allah dalamnya. Jadi kalau nyamuk itu orang yang dirahmati Allah, ya mohon maaf kalau yang dirahmati Allah nyamuk itu organ tubuhnya siapa itu? Ada ususnya, saudara, mengelola hidupnya. Itu kan semua tanda-tanda bersama Allah yang ditampilkan Allah kepada kita. Bahkan bagi aku sih kabar, terus itu dalam diri kita pun ada tanda-tanda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya kalau kita tidak beriman kepada
Kullama marra alaihi mala'un, ketika para besar itu lewat kepada minum, sambil minum mereka mengolok-olokkan Nabi Nuh alaihissalam. Olok-olokkan Nabi. Kemarin ini Nabi sekarang sudah menjadi tukang kayu lah di kapal. Jadi opini itu terus dikembangkan untuk menunjukkan dan merendahkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Orang Nabi Nuh jawab, "Intasawwu minna fa inna nasawwu minkum kama tasawwu." Nanti sekarang mau-maukan nanti kami mau-maukan kalian. Pasal kalau kamu yakni ada berusi, maka akan datang kepada kalian adab yang menghinakan kalian. Jadi kata-kata ada berusi, adab yang menghinakan kalian ini dibahas oleh para ulama. Adab itu ada dua macam. Adab itu sesuatu yang menyakitkan kita, itu adab. Bukan adab itu bukan untuk orang kafir saja. Orang beriman itu mendapatkan adab sesuatu yang menyakiti dirinya. Dalam Al-Quran disebutkan apa tentang adab orang beriman? Bagi kita Allah. Karena bukan bisa diberlaku dulu menafsir dalam bagi dalam sifat-sifat dan sifat-sifat ini. Jadi dipuji dengan adab orang beriman, orang yang sabar. Apa asalnya? Rabbana kulli syai'in al-khawf. Ada perasaan aku. Al-khawf wal-ju' apa? Sampai nyawa, penderitaan. Misalkan kita berperang di dalam Allah. Apakah dalam berperang di dalam Allah orang beriman tak mati? Ada dua yang mati. Apakah kalau sudah berperang di dalam Allah, yang dimaksud perang itu berarti tidak banyak berkorban? Tidak. Harus tetap banyak yang berkorban. Bahkan Nabi yang ketika berperang di dalam Allah Subhanahu wa taala, beliau juga diuji dengan adab. Tapi adab itu bukan yuzi, bukan adab yang membuat para nabi dan rasul itu terhina, para sahabat terhina, tetapi justru adab yang diberikan Allah itu membuat mereka semakin naik derajatnya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang menyakitkan kita, yakinlah kita itu adab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita termasuk orang yang sabar, maka kita diberikan adab itu dalam rangka supaya kita naik derajat, naik kepada tingkat kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kesolehan yang bertambah ketika diuji, itu adalah orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di sini pasal pada ilmu kalian akan tahu. Mayati adabun, siapa yang akan datang kepadanya satu adab yuksi yang akan menghinakan dia. Jadi yang dimaksud di sini kalau yang dirahmati Allah itu model azab yang kedua. Ketika seorang ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang menyakitkan, maka sesuatu yang menyakitkan itu membuat dia semakin menghina, semakin rendah, semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebut di sini menjadi adab wa yahillu alaihi adabul muqim. Bagaimana keadaan kalau kita dirahmati Allah? Hatta idza jaa amruna wa farat nur. Jadi ketika ayat itu datang kepada kita dirahmati Allah, keadaannya, jadi keadaan itu dikasih tahu bahwa akan datang air itu dari dapur mereka. Tanur ini dalam disebutkan tempat tempat untuk bakar menghangat di rumah itu. Itu dari situ keluar airnya. Dan padahal selama ribuan tahun orang hidup, tidak pernah ada buang air dari situ. Jadi kalau itu sudah ditandanya, nah itu sudah tanda. Cepatlah bergegas naik ke atas kapal, kan gitu. Nah bagi orang-orang yang tahu, pas sampai situ pun airnya, tak merasa dia itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua juga. Nah inilah yang kita lakukan. Tahu kita akan datang, tapi karena pulang kita tidak nampak itu ada. Alhamdulillah. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur nahmilu fiha min kulli zawjin ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawlu wa man amana wa man amana ma'ahu ila qalil. Jadi diangkat manusia berpasang-pasangan yang beriman kemudian hewan berpasang-pasangan. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang
Itu air dari langit. Bapak Ibu yakin nggak di atas itu ada air? Yakin nggak? Yakin kita. Di atas itu banyak air, di atas langit banyak air. Jangan kita pikir yang air itu yang awal kita lewat putih, lalu hitam. Di atas itu banyak air. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau lepaskan air itu selesai gitu. Di mana? Tuhan. Wafajarna al-ardha uyuna, bukan hanya air dari atas langit, tetapi juga air dari bawah bumi. Yang mau dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di sini. Qala ala amrin faquliyah, ala amrin faquliyah. Maka berjumpa air dari langit, air dari bawah, kemudian berhimpun, kemudian menjadi sebuah banjir besar yang secara detail tetes setiap tetes air itu sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi air. Jadi bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah itu kalau sudah terjadi, dia ada hadis tentang para malaikat, yang ada malaikat yang membawa hujan. Jadi hadis itu disebutkan bahwa setiap tetes hujan itu ada satu malaikat yang memimpin tetes itu. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, para ulama ala amrin faquliyah menunjukkan bahwa setiap tetes air itu yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditakdirkan Allah akan kemana, sehingga betul-betul terukur dan membuat siapa yang musnah yang musnah, siapa yang tidak musnah yang tidak musnah. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Nuh mengatakan bahwa qala kanu fiha bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang telah menjalankan dan melepaskan ini semua kita rawat ila Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima pengayaan wa yadajri bihim fi mawdin kal-jibal. Kemudian kapal itu berjalan di tengah-tengah ombak setinggi gunung. Bayangkan, jadi orang beriman ketika diselamatkan dengan cara Allah yang membuat kita tidak berhenti juga. Kalau kita ada di atas kapal itu, subhanallah, kita tidak berpikir. Saya pernah yang salah goncang, kemudian turun sampai berapa kilo turun itu semua sudah berdiri di bawah. Sudah berdiri, dia masing-masing memanggil Tuhan. Alhamdulillah Allah kami semua panggil Allah, panggil Tuhan masing-masing, tapi Allah akan panggil lagi. Tidak jadi celaka. Dan saya juga pernah naik ferry dari Belawan ke Pinang. Itu saya sekarang ada sekolah Malaysia. Siang-siang tiba-tiba datang awan bintang yang sangat yang meliputi semua langit yang ada di situ. Jadi gelap macam malam, siang jadi gelap macam malam. Kemudian angin kencang. Itu ferry yang kecil itu sudah subhanallah bagaimana itu bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merasakan bagaimana berada dalam situasi itu dan sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam berada pada situasi itu. Nah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nada Nuh ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya. Jadi lagi-lagi ada aspek hubungan keluarga yang diceritakan Allah dalam kisah Nabi Nuh. Dalam surat Tahrim Allah Taala dari Nuhin Allah tahta kita jadi ada perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Walaupun ya, Nabi Nuh itu seorang nabi, tetapi diuji Allah memiliki istri yang jahat. Ya. Jadi kita tahu dulu itu apakah Nabi Lut itu istrinya ikut berhubungan sama Nabi Nuh? Enggak. Tetapi dia mendukung hubungan sama Nabi Lut. Nabi Nuh istrinya memberikan informasi tentang apa yang dilakukan Nabi Nuh kepada kaumnya, sehingga disebut kufur. Jadi seorang nabi yang menyampaikan dakwah belum tentu bisa mendakwahi keluarganya. Begitu juga anaknya sudah nampak oleh Nabi Nuh. Air begitu besar datang kepada mereka, tapi
Nabi Ta'awi ila yang aslimin nama aku akan pergi ke tempat yang selamat dari air ini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa melakukan. Nah, ada pembahasan tentang ini. Nabi Muhammad mengatakan itu anak buah Allah selamat. Saya pernah saya tanya, kalau saya sama anak buah kembali. Jadi kalau ini dalam Allah itu adalah ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innahu laysa itu bukan ibadah, Innahu a'lamu khairus salat. Bahwa itu perbuatannya khairus salat, asal. Subhanallah, Allah mengasih maknanya. Kalau Allah mengatakan itu anak kafir itu, tapi dia itu kata Allah. Innahu a'lamu khairus salat. Nah, apa yang terangkan Allah coba kita lanjutkan. Istilah tentang Nabi Nuh dengan orang-orang Islam Allah Subhanahu Wa Taala dan orang kafir Islam Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang datang. Nabi Nuh insya Allah masih Nabi Nuh dan juga mungkin masuk kepada Nabi Nuh. Atau kita akan memperdalam tentang kisah Nabi Nuh di dalam hati. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuhan. Kita mulai mudah-mudahan kisah Nabi tadi bisa memberikan pencerahan bagi kita, bisa kita ambil hikmah dari kisahnya. Dan kita tutup aja kita mulai mengucapkan alhamdulillah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.